Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga daripada perkataan-perkataan indah para ulama, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Artinya, siapa yang tipis mukanya maka tipis juga ilmunya. Barang siapa yang tipis mukanya maka tipis juga ilmunya. Maksudnya perkataan itu ialah, siapa yang malu dalam mencari ilmu maka sedikit ilmunya. Malu ada dua macam. Yang pertama, malu hayaun mahmud. Nah, hayaun mahmud artinya malu yang terpuji. Ada hayaun mazmum, ada malu yang tercela. Malu yang terpuji itu adalah malu berbuat kejahatan, malu berbuat maksiat. Nah, itu hayaun mahmud, malu yang terpuji. Inya malu berbuat hal-hal nang kada cocok, nang kada pantas. Inya malu berbuat nang dilarang oleh Allah. Nah, itu adalah malu yang terpuji. Itu ia malu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, yang kedua, hayaun mazmum, itu malu yang tercela. Malu yang tercela ini adalah malu yang mencegah dia berbuat kebaikan. Sopan belajar, sopan berbuat yang diperintah Allah, sopan berbuat yang dianjurkan oleh Allah. Malu. Kenapa kada umpat belajar? Masa sopan umpat. Nah, ini malu yang mazmum, malu yang tercela. Ini bukan malu nang bagian iman. Malu. Jadi orang yang malu itu kada dapat ilmu. Kalau mau juga belajar, kada banyak dapat ilmunya, karena nya malu. Kada dapat betakun, sopan betakun. Nah, sopan betakun kada dapat jadinya, karena nya sopan betakun itu. Nah, ini yang dimaksud dengan man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Jadi malu nang kada baik ini bisa inya kada belajar sama sekali, atau belajar juga mau tapi kada banyak dapat ilmu karena malu tadi. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala perkataan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yata'allamul ilma mustahin wala mutakabbirun. Artinya,
ilmu tidak dicapai oleh orang yang malu dan orang yang takabur. Orang yang merasa pintar berdahulu, orang yang tinggi hati, orang yang kadakawa dihinakan, kadakawa diremehkan, dia kada akan dapat ilmu. Kalaupun belajar juga, orang yang takabur ini ilmunya kada berikit, ilmunya kada berikit. Tidak dapat ilmu orang yang pemalu. Kalaupun dia belajar juga, kada banyak dapat ilmu. Dan kada dapat ilmu orang yang tinggi hati. Tinggi hati. Ini tinggi hati sudah berdahulu merasa pintar, merasa sudah macam-macamnya. Sombong itu banyak sebabnya. Ada sombong karena kekayaannya, lalu ini kada hendak lagi nuntut ilmu. Ada orang yang sombong dengan ilmunya, hanya merasa sudah alim, kada perlu lagi nuntut ilmu. Ada yang sombong dengan ibadahnya, hanya merasa sudah banyak ibadah, kada perlu lagi nuntut ilmu. Ada yang sombong dengan keturunannya, dia merasa keturunan orang alim, kada perlu lagi nuntut ilmu. Nah, jadi orang yang tinggi hati itu kada dapat ilmu. Kalaupun dia belajar juga, tapi belajar hendak dimuliakan, belajarnya hendak dihormati, belajar hendak diistimewakan, nah itu kada dapat ilmu juga. Walaupunnya mau belajar, tapi hendak dimuliakan, hendak dihormati, hendak diistimewakan pada orang-orang lain. Nah, belajarnya tapi inya hendak macam itu, ilmunya pun kada dapat juga. Allah kada akan memberikan ilmu kepada orang yang sombong itu. Itu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, ujar Tuhan, bahwa aku palingkan ayat-ayatku daripada orang sombong. Artinya apa? Aku kada memberikan ilmu kepada orang yang sombong. Jadi orang yang mau dapat ilmu itu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Dihinakan orang kah, disia-siakan orang kah, tetap ingin menuntut ilmu. Nah, ini orang mau dapat ilmu karena hatinya rendah. Para ulama mencontohkan bahwa ilmu itu seperti air, seperti banyu. Ilmu itu boleh juga dikatakan seperti hujan. Nah, ilmu seperti hujan. Lalu hujan itu di mana terkumpulnya? Hujan itu di mana terkumpulnya? Pasti di tanah yang paling rendah. Pasti di tanah yang paling rendah. Di situ terkumpul banyak hujan. Tanah-tanah tinggi, Bang, umpat lalu aja. Umpat lalu aja tanah-tanah tinggi itu. Ada hujan. Nah, tanah tinggi ini umpat lalu. Tapi kini terkumpulnya banyu itu di tanah yang paling rendah. Nah, itu hujan diumpamakan ilmu. Ilmu itu kalau orang yang menuntut ilmu ini tinggi hati, orangnya kada kuat tersinggung, lo meraju, kada kalau kada dihormati, kada kalau kada dimuliakan. Menuntut ilmu ini orang mendengarnya ilmu tuh cuma lalu aja. Nah, siapa yang hatinya rendah, hatinya tawadhu, nah di situ kumpulannya ilmu. Jadi kalau 10 misalnya dalam kelas, siapa yang paling banyak dapat ilmu? Orang yang paling rendah hatinya di antara yang 10 itu. 20 dalam kelas, siapa yang paling banyak dapat ilmu? Yang paling rendah hatinya. Yang tinggi hati, Bang, masuk kanan keluar kiri.
4 lalu kayak hujan tadi. Ini di gunung tuh 4 lalu aja. Di mana paling rendah di situ kumpulannya. Dan diriwayatkan pula dalam kitab Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar, perempuan Madinah. Perempuan Madinah disebut perempuan Ansar. Apa baiknya mereka perempuan Ansar itu? Apa kelebihannya perempuan-perempuan Madinah? Mereka tidak dihalang oleh sifat malu daripada memperdalami ilmu-ilmu agama. Mereka ada malu. Mereka datang perempuan Ansar kepada Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, innallah la yastahi minal haq. Jadi perempuan Ansar, wahai Rasulullah, bahwa Allah itu tidak malu dari kebenaran. Dan kami hendak bertakun lawan engkau, wahai Rasulullah, bagaimana perempuan itu mandi junubnya, bagaimana? Bagaimana perempuan itu mandi haidnya? Bagaimana perempuan itu melayani suaminya? Namun penyupan kada takun itu bini-bini. Kada takun karena itu menyangkut masalah yang sifatnya sangat pribadi. Tapi untuk kebenaran kada boleh supan. Untuk kebenaran itu kada ada supan. Nah bila supan, nah itu kada dapat ilmu. Nah, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Mereka tidak dihalang oleh sifat malu daripada memperdalami ilmu-ilmu agama. Keempat, telah diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, tafaqqahu qabla an tasudu. Artinya, hendaklah kamu memperdalami ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Dalami ilmu, belajar ilmu, maksudnya ilmu agama yang utamanya, sebelum kamu menjadi pemimpin. Maksudnya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam memperdalami ilmu dan menguasainya ketika kamu masih muda lagi, ketika masih anum. Nah, disitulah waktu mempelajari ilmu. Ketika kamu belum sibuk dengan pekerjaan kepemimpinan, ketika belum sibuk dengan pekerjaan kepemimpinan, dan sebelum umur kamu mencapai dewasa, berhimmat menuntut ilmu. Tuntut ilmu dahulu. Ilmu yang wajib diketahui apa-apa, ilmu yang haram apa-apa, supaya kau menjauhi. Karena apabila kamu sudah dewasa dan kamu telah menjadi pimpinan yang diikuti, maka ketika itu kamu sudah tidak dapat belajar lagi karena kamu terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan, dan bisa juga kamu merasa angkuh dengan sebab sudah tua dan sudah jadi pemimpin. Kita mau sudah jadi camat misalnya, ikam kena ngalih kita mengaji. Satu, banyak urusan. Yang kedua, asa supan turun. Seorang jadi camat bang sudah. Camat nang apa ada. Tapi dia merasa sombong, merasa tinggi sudah. Kan camat tuh rajanya di kecamatan, Pembakar rajanya desa.
Nah, jadi pembakal sudah. Jadi Supan turun mengaji. Nah, jadi tuntut ilmu, belum jadi pembakal, belum jadi pengulu. Karena menjadi pengulu ngalih menuntut ilmu, sibuk dengan urusan-urusan lawan kena Supan. Jadi ujar Sayyidina Umar tadi apa? Tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kamu ilmu agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Banyak aja orang yang tinggi-tinggi pangkat sembahyang kada bisa. Banyak menjadi kepala ini, kepala itu, kepala dinas, kepala apa. Lah tiga sembahyangnya kada biris kada. Kenapa lagi anum kada belajar? Sembahyang itu kayak apa, nang bujur rukuknya kayak apa, sujudnya kayak apa. Ada orang yang jadi gubernur sudah sembahyang kopiah hingga sini lah. Padahal itu masalah ringan aja, masalah harian. Tapi kada tak urusi lagi itu sidin itu. Karena kesibukan. Nah, jadi menuntut ilmu sebelum jadi pemimpin itu. Dan kamu merasa angkuh dengan sebab sudah tua dan sudah jadi pemimpin. Sembahyang tapih tapair, sembahyang laki-laki sembahyang tapih tapair ke lantai. Nah, Tuhan kada katuju itu, walaupun sembahyangnya sah tapi itu kada diterima oleh Allah. Nah, banyak kada tahun itu orang tua-tua yang jadi pemimpin itu sudah sembahyang bepairan tapi ada yang salawar bepair ke lantai sembahyang, walaupun sembahyangnya sah tapi itu Tuhan kada katuju. Kenapa? Karena nang tapih bepairan itu, salawar nang bepairan itu adalah perilaku orang yang sombong. Ujarnya aku kada sombong tapi gaya-gaya orang sombong. Tuhan kada katuju juga. Walaupun hati kada sombong tapi kita memakai pakaian orang sombong, Tuhan kada katuju juga. Jadi sembahyang tetapi mesti jangan tak ke bawah pada buku lali. Gamis jangan tak ke bawah pada buku lali. Salawar jangan tak ke bawah pada buku, mesti digulung dulu salawaran itu. Supaya buku lali kelihatan. Nah, bila kada jam itu sembahyang kada diterima Tuhan. Bujur aja gugur kewajiban tapi kada dapat pahala apa-apa. Perkataan Sayyidina Umar tadi, perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu hampir sama maksudnya dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tafaqqah qabla an tar'asa fa iza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Artinya bersungguh-sungguhlah kamu mengaji sebelum kamu jadi ketua. Menjadi ketua ngalih ketua partai, ketua apa kan ngalih karena apabila kamu telah jadi ketua maka ketika itu sudah tertutup jalan untuk mengaji, banyak kesibukan. Kalimat telah meriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku mendengar Imam As-Sari berkata, aku tidak suka mati di tempat yang aku dikenali. Aku kada hakun mati di tempat yang aku diketahui orang, karena aku bimbang, karena aku ragu tanah tidak mau menerima jasadku. Maka ketika itu aku akan menjadi malu. Nang basuarani wurunya oleh Junaid Al-Baghdadi, Imam Sari As-Sakati ngarannya. Itu aulia nang termasuk min aulia il kibar, termasuk aulia yang besar
yang sangat dikenal di mana-mana, Imam Sari As-Sakati. Nyesidin aku mun mati baiknya kada usah dipatak di kampung kuning. Kalau pindah tanah kada mau nerima aku supan gina. Nah, jadi artinya apa? Orang yang sehebat beliau itu muridnya aja Junaid Baghdadi, kayak apa gurunya bayangkan aja. Muridnya aja Junaid Baghdadi, kayak apa lagi gurunya, tentu lebih hebat daripada Junaid. Junaid itu sudah imam sufiyin. Junaid itu imamnya orang tasawuf. Ini gurunya Junaid, tentu lebih hebat lagi. Ada istilah hukama mengatakan bahwa guru yang hebat belum tentu bisa melahirkan murid yang hebat. Guru yang hebat belum tentu bisa melahirkan murid yang hebat. Ndak aja murid nang buntat. Pada gurunya alim benar sudah. Gurunya alim, gurunya wali, muridnya banyak nang buntat. Karena kada setiap guru yang hebat itu bisa melahirkan murid yang hebat. Tetapi setiap murid yang hebat pasti lahir dari guru yang hebat. Nah, itu setiap murid yang hebat itu pasti lahir dari guru yang hebat. Junaid Baghdadi orang hebat, pasti lahir dari guru yang hebat. Siapa guru Sidin? Salah satunya Imam As-Sari As-Sakati ini. Nah, Sari As-Sakati ini beliau merasa bahwa diri Sidin itu banyak benar berisi dosa. Nah, Sidin merasa diri Sidin itu banyak benar maksiat kepada Allah, padahal ini waliullah. Sampai-sampai Sidin khawatir kalau mati kayaknya tanah kada mau menerima aku. Nah, jadi itulah. Memang semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, nah semakin tinggi ma'rifatnya seseorang, maka dia pasti akan merasa banyak kesalahannya. Makin tinggi seorang itu ma'rifat kepada Allah, maka dia merasa makin banyak dosa kepada Allah, makin banyak melanggar apa-apa yang disuruh dianjur oleh Allah. Nabi orang yang paling ma'rifat di antara orang yang ma'rifat. Sidin banyak beristighfar kepada Allah. Nah, jadi orang yang ma'rifat itu makin tinggi, makin merasa dia rendah, makin merasa dia hina, makin merasa dia banyak dosa. Lain orang nang bebayaan beilmu, nah tuh merasa kada berdosa lagi sudah inya. Hanya 3 bulan mengaji, asa bersih sudah diri kada sing dosaan lagi. Nah, itu orang nang hanyar mengaji. Kalau orang nang menuntut ilmu, makin lawas nuntut ilmu, merasa makin bungul. Makin lawas nuntut ilmu, merasa makin banyak dosa. Makin banyak tahu, oh ini salah sekalinya. Dikira selama ini asa bujur aja. Menuntut pulang ilmu, nah salah juga. Salah semuaan sekalinya. Cara makan salah, cara guring salah, cara berkumpul lawan bini salah, cara mendidik anak salah, cara berpakaian salah, cara duduk salah, cara berdiri salah. Sekali banyak ilmu yang dituntut, sekalinya banyak banget salahnya. Nah, jadi makin banyak ilmu yang dituntut, orang tuh makin merasa banyak dosa, makin merasa hina dirinya di sisi Allah. Dan Imam As-Sari berkata lagi, sesungguhnya aku melihat hidungku 2 kali sehari. Bisukan kamarian sih mengontrol hidung, kontrol hidung. Kenapa garang meneliti hidung itu? Karena aku takut mukaku sudah bertukar menjadi hitam legam. Aku takutan kalau pindah behirang muha. Jadi bisukan berceramin, behirang kada muha ku nih. Menurang bahuma kada kau dikontrol pang nih toh. Ini orang nang bagian di rumah aja.
orang begana di rumah kada kemana-mana, nah itu dikontrol besokan kawa behirang kada muha kena kamarian, amun orang bepanas seharianan tuh makin hari makin behirangnya, bukan berarti makin banyak dosa kada. Nah karena aku takut mukaku sudah bertukar menjadi hitam legam. Keenam di antara perkataan indah para ulama, dan berkata Al-Husain bin Arjak rahimahullah ta'ala, sebagian daripada pemberian Allah yang indah itu ialah akal, dan sebagian daripada musibah yang jahat itu ialah kejahilan. Akal ini menempati posisi yang tinggi kedudukannya, pangkatnya di dalam tubuh. Ibarat sebuah negara, tubuh kita nih, ibarat sebuah negara, tubuh kita ini, presidennya adalah roh, itu presidennya. Negara bila ada berpresiden, negara lumpuh, kacau. Sama tubuh kita, bila ada baroh, kayak apa aja hebatnya, rabah. Ya, kada baroh, matinya. Sama negara, negara itu kalau kada ada pemimpin, negara kacau, negara runtuh. Nah jadi yang paling berharga itu adalah dalam tubuh kita ini, roh itu paling berharga. Ini sintral semuaan. Bila roh ini mati, matian semuaan, tangan, batis, mata, habis kada berfungsi lagi. Jadi paling berharga itu roh. Maka oleh karena itu, bila kita mengganggu roh, apalagi sampai menghilangkan roh, maka itu dosanya sangat besar, sangat besar. Orang yang membinasakan rohnya, itu dosanya sangat besar, diancam dengan neraka oleh Nabi kita. Misalnya orang berbunuh diri, itu kan menghilangkan roh, itu dijamin oleh Nabi masuk neraka. Orang nang tajun dari gunung ke bawah, bunuh diri. Orang nang berkendaraan habis gas, bunuh diri, matinya itu dijamin oleh Nabi, matinya ke neraka. Kenapa? Karena menghilangkan sesuatu yang paling berharga di dalam kerajaan tubuh ini, yaitu roh tadi. Nah, yang kedua, termasuk yang berharga di dalam tubuh kita itu adalah akal. Walaupun hidup, kalau kada berakal, mau betilanjang di tengah pasar situnya, kada berakal. Walaupun hidup orangnya, tapi kada berakal. Maka itu dosanya sangat besar kalau kita melakukan hal-hal yang merusak akal. Dosanya sangat besar kalau kita minum, makan atau apa yang merusak akal. Makanya dilarang keras minum arak, dilarang keras kecubung, dilarang keras obat-obatan, narkoba. Kenapa? Itu merusak akal. Padahal akal ini pemberian Allah yang sangat berharga di dalam tubuh kita. Akal itu kan ada orang berjual, entah kalau dengan diganti. Kalau tangan ada tangan palsu, gigi ada gigi palsu, untuk kalau mata ada mata palsu, semuaan kau aja diganti. Tapi kalau akal, dokter mana aja kada kau mengakali. Bila akalnya itu hilang. Nah ini yang dibuang-buangnya, ini yang dirusak-rusaknya oleh sebagian manusia. Yang dirusaknya, akal bagus Tuhan menghendaki, dirusaknya sehingga kehilangan akal. Untung mau berbulik akal tadinya. Orang yang minum arak tuh mabuk, itu akalnya hilang, tertutup, sehingga kada tahu lagi apa-apa. Kadang-kadang kuitan hendak dibunuhnya, rumah hendak dibakarnya,
Kenapa? Karena akalnya tertutup. Nah, maka itu minuman yang memabukkan itu disebut Nabi ummul khaba'is, sintralnya segala kejahatan, sintralnya itu. Karena orang yang kehilangan akal ini mau berzina, mau memperkosa, mau merampok, mau membunuh, mau apa aja. Jadi pemberian Tuhan yang indah itu ialah akal. Dengan akal inilah kita terbida daripada binatang lainnya. Akal aja yang membedakan daripada kambing itu. Akal aja. Kalau bungas kambing saya salah. Cuma karena kita niba akal lalu kita jadi mulia, jadi terhormat. Kucing lawan kita bedanya. Karena akal. Maulah kita jadi terhormat. Nah itu yang dirusak-rusak oleh kekanakan. Dan sebagian daripada musibah yang jahat itu ialah kejahilan. Siapa orang yang paling banyak dapat musibah? Orang jahil. Orang jahil. Orang kehabisan duit belum dapat musibah lagi. Orang kehilangan anak bini belum dikatakan musibah yang besar lagi. Tapi kalau orang kehilangan akal, nah itu musibah besar sudah. Musibah besar. Ketujuh, berkata Bishr bin al-Harith rahimahullahu ta'ala, mereka para aulia maksudnya tidak makan karena mencari kelezatan. Dan mereka tidak berpakaian karena mencari kelembutan. Jadi para aulia itu mereka makan makanan apapun bukan mencari lezatnya. Nah ini bedanya orang nang kada beilmu lawan orang beilmu. Mereka berpakaian yang bagus-bagus bukan mencari lembutnya. Imbang apa mereka makan yang nyaman? Apa mereka itu berpakaian yang baik-baik? Nah mereka aulia itu mereka berpakaian yang baik. Mereka makan makanan yang lezat bukan karena kelezatannya yang mereka cari, bukan karena pakaian indahnya yang mereka cari, tapi yang mereka cari adalah syukur yang baru dalam diri mereka. Nah syukur yang baru. Syukur yang baru. Memakan tiap hari hintalu aja, syukurnya kayak itu bang sudah. Misalkan hintalu pisanga, dadar, kena tang hari hintalu bajarang, malam kena hintalu jaruk, kayak itu bang. Nah syukurnya. Kalau ada perubahan lagi, syukur alhamdulillah. Nah mereka orang-orang aulia itu mereka hendak mencari makanan yang lezat, bukan kelezatannya itu yang mereka cari, tapi mereka hendak merasakan syukur yang baru. Nah syukur yang baru. Jadi kalau selama ini syukur lawan Tuhan, diberi Tuhan makan hintalo, hendak kayak berubah syukur diberi Tuhan makanan daging, makan apa misalnya. Nah, jadi sedikit aja bedanya, makannya sama, caranya sama, tapi niat mereka beda. Nah itu yang membedakan para aulia dengan orang-orang biasa. Mereka mencari makan kemana-mana makanan yang nyaman, bukan mencari kelezatannya, tapi yang mereka cari hendak merasakan syukur yang berbeda dari syukur yang biasa itu. Jadi mereka nyamannya dapat, pahalanya dapat. Mau kita kasih itu kamari ke bibiraya kemana mencari makanan yang nyaman, enggak situ aja, makan yang nyamannya aja dapat, pahalanya kan ada dapat. Tapi kalau kita makan mencari kemana makan hendak ke situ jauh mencari makanan yang nyaman, aku hendak mau ubah syukur lawan Tuhan, hendak marah saya syukur yang lain pulang. Nah itu pahala dapat, nyamannya kada berkurang, tetap nyaman, bahkan nyaman lagi. Nah itu gunanya ilmu. Jadi orang berilmu itu apa yang mereka perbuat bernilai pahala.
walaupun sama kelakuannya orang-orang kada berilmu, sama aja orang kada berilmu, makan, guring, minum, kawin, apalagi sama aja orang biasa, tapi mereka punya ilmu, lalu mereka ada niat-niat yang bagus dalam melakukan hal-hal itu, sehingga bagi mereka bernilai ibadah. Lalu kemudian beliau Bishr bin Harits tadi berkata, inilah jalan akhirat dan jalan para anbiya dan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka itu. Maka siapa yang menyangka bahwa ada jalan lain daripada ini, maka sebenarnya ia adalah orang yang tertipu. Jadi jalan itu jalan yang para nabi, jalan para aulia, itu jalan menuju keridaan Allah, jalan menuju kepada surganya Allah. Kedelapan, berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, selama hati seseorang masih terpaut dengan sesuatu yang lain daripada Allah, maka hati itu tidak akan mencium bau keyakinan. Arti terpaut itu apa? Nah, hati ini masih merasa ada ketergantungan dengan selain Allah. Nah, hati itu masih ada ketergantungan dengan selain Allah. Nah, bila orang macam itu, maka ini kada akan dapat keyakinan. Kada akan dapat keyakinan. Ini merasa bahwa kalau kada ada inyatunya kayak apakah hidup, aku nih mun mati pian kayak apakah ulun nih hidup. Nah, itu ditangati itu nyan kayak itu lagi. Ulun nih mun pian mati kayak apakah ulun. Jawab apa yang baik pada ini mun aku mati. Nah, habis kisah. Supaya jangan bergantung lawan makhluk. Karena bila hati macam itu aja, kada akan mencium keyakinan. Pada keyakinan itu adalah merupakan modal daripada keimanan. Modal daripada keimanan. Dan selama hati masih dihinggapi oleh sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dalam hati kita banyak dengki, dalam hati kita banyak sombong, dalam hati kita masih ada hendak orang lain siapapun jatuh, dalam hati kita masih ada hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka hati tersebut tidak akan dapat dimasuki oleh nur, oleh cahaya ilmu, oleh cahaya ma'rifat kepada Allah. Jadi ilmu ma'rifat itu sesuatu minuman yang sangat lezat, minuman yang sangat mahal. Ada minuman yang mahal, contohnya mahal macam apa? Macam kopi luwak, contoh itu minuman yang mahal, secangkir aja beratus ribu. Nah, kopi juga, kopi itu dimakan oleh musang, dikalawarakannya kopi luwak karanya secangkir 100.000 nih tuh. Kopi biasa beberapa pak 100.000 nih tuh. Nah, ini minuman yang mahal, minuman kelas. Nah, tentu minuman yang mahal itu kita kada akan meletakkan, menuangkan di cangkir yang murah. Kalau cangkir-cangkir plastik kada mau. Mau cangkirnya cangkir nang sembarang cangkir seng kada mau. Cangkirnya cangkir keramik, cangkir yang bagus dan bersih. Nah, jadi sesuatu yang berharga itu pasti kada akan ditempatkan kecuali pada sesuatu yang bersih, yang indah, yang aman. Yang aman. Demikian pula Allah Ta'ala kada akan menempatkan ilmu, kada menempatkan ma'rifat kecuali pada hati yang bersih, hati yang indah, hati yang aman. Aman apa? Aman dari dicuri orang. Kalau kita dapat ilmu dari Allah, kena kisahkan lawan orang, itu kada aman. Ngarannya Tuhan berandak-andak oleh kita.
Nanti dapat apa, kisahkan lawan orang. Nah Tuhan kan katuju ka itu. Ilmu tuh ada sebagian yang mesti dikisahkan, tapi ada ilmu yang Tuhan tuh cemburu kalau dikisahkan. Nah jadi Tuhan kada akan mau lagi mandaki ke situ. Ya Tuhan mah kada aman ini dikisahkan terus. Nah jadi ilmu tuh ada nang Allah menitipkan ilmu tuh ke hati orang yang mesti aman, tersimpan rapat, tertutup. Jadi kalau kita hendak hal-hal yang istimewa, nah bersihkan hati, pakaiani hati sehingga indah dan tutup rapat. Misalnya ikam berisi barang yang berharga, baik itu gelang jam, baik itu cincin. Lalu ikam menitip lawan orang lah, empat mandak lah, aku hendak naik haji. Ini ada utas kularang, beratus juta harganya nih. Ini jamku nih beratus juta, aku ditipakan lawan ikam. Ayo hajarnya. Dipakainya sekalinya. Hari dipakai cincin seorang seminggu sekali, makanya hari-hari lagi makai. Ini kada aman ngarannya dititipin nih. Nang dudi kita ada mau lagi mandak situ dah. Napa wani memakai? Nah, kali itu juga Allah Ta'ala bila Allah menitipkan ilmu kepada kita, ilmu-ilmu nang mulia, ilmu-ilmu nang berharga, jangan dikisahkan. Jangan disahkan kepada orang nang bukan ahlinya, nang bukan berhak. Bila dikisahkan terus, Tuhan kada mandaki lagi kena situ. Nah, jadi dan selama hati masih dihinggapi oleh sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka hati tersebut tidak akan dapat dimasuki oleh nur, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat. Nah, ingat situ dulu. Ke-9 berkata Bishr bin Harith rahimahullah ta'ala, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammalna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudaw wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.